Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman operator Madrasah Sanawiyah Ma'arif NU Kabupaten Batang. Kita akan belajar tentang cara instalasi CBT Ma'arif yang versi VHD. Ini digunakan untuk lokal server. Kalau yang sebelumnya itu adalah yang versi SAM, jadi kita juga sediakan yang versi VHD. Keuntungannya kalau versi VHD ini sebenarnya akan lebih optimal jika digunakan pada server yang punya spesifikasi cukup tinggi dengan jumlah peserta ujian juga yang cukup banyak. Jadi akan lebih bagus daripada yang langsung menggunakan versi SAM seperti itu. Nah, mari kita pelajari bersama. Silakan disimak step by stepnya, diikuti langkah demi langkahnya. Jangan sampai nanti teman-teman ada kesalahan gara-gara tidak memperhatikan videonya dengan cermat ya. Mari kita mulai. Yang pertama, saya sudah sediakan VirtualBox versi 7.0.8. Nanti teman-teman tinggal install saja VirtualBox-nya. Kita mulai dari nol ya. Kita mulai dari menginstal VirtualBox, karena siapa tahu teman-teman ada yang mungkin terlupa karena sudah hampir 2 tahun kita ANBK itu secara full online, bukan semi lagi. Jadi mungkin teman-teman ada yang lupa pakai VirtualBox. Nah, untuk yang versi VHD ini itu jangan teman-teman bayangkan seperti versi VHD-nya si ANBK yang mungkin teman-teman diribetkan dengan settingnya. Karena ini hanya membangkitkan atau menempatkan si VHD-nya ke rumahnya gitu saja. Tidak setting yang terlalu banyak. Cuma nanti ada poin-poin yang memang teman-teman harus pahami berkaitan dengan port LAN atau port jaringan yang server teman-teman gunakan itu yang mana, seperti itu. Karena biasanya kan server teman-teman itu ada 2 port LAN, yang satu ke internet, yang satu ke lokal, atau yang satu ke klien atau ke siswa. Nah, itu yang kita pakai adalah port yang ke siswa, itu kuncinya. Nah, kita mulai. Kalau sudah terinstall, kita pilih file, kemudian kita pilih import appliance. Ini ya, kita klik file, kemudian import appliance. Setelah itu teman-teman sini tetap local file system. Kemudian ini kita arahkan ke direktori tempat penyimpanan si CBT kita ya. Nah, di sini mana tuh? Nah, kita klik. Nah, setelah itu ini ya, kita open. Kemudian kita next saja, next. Nah, sampai di sini teman-teman perhatikan. Di sini CPU-nya masih 1. Nah, ini CPU-nya itu teman-teman lihat punya teman-teman CPU-nya itu berapa core komputernya. Nah, dari mana teman-teman bisa lihat core-nya itu berapa? Nah, cara melihat jumlah core CPU dari yang teman-teman punya itu cukup mudah. Teman-teman di sini tinggal di PC ya. Kita klik kanan, pilih manage. Setelah itu teman-teman pastikan sudah terbuka komputer manajemennya, pilih device manager. Kemudian di sini ada, kita cari yang prosesor. Nah, ini dilihat berapa core-nya. 1 2 3 4 5 6. Punya saya ada 6 core ya. 6 core CPU. Jadi teman-teman mau gunakan berapa? Kalau yang 8 core itu lebih bagus lagi. Kalau yang 8 core otomatis thread-nya nanti ada 16. Itu akan lebih performanya lebih gar lagi, apalagi untuk jumlah peserta yang sangat banyak. Karena saya punya 6 core, maka saya akan gunakan CPU-nya di sini saya gunakan 4 saja. Kemudian RAM-nya, teman-teman juga cek RAM punya teman-teman itu berapa. Nah, kalau komputer saya ini RAM-nya 16 GB, jadi akan saya gunakan 10 GB untuk ini. Jadi saya sarankan untuk server RAM-nya minimal 16 GB. Kalaupun 8 GB bisa, tapi kalau nanti terasa berat ya itu sudah resiko dari server yang digunakan. Walaupun pakai SAM, ketika RAM teman-teman itu kecil, itu juga akan berpengaruh sekali saat soal itu diakses bersama-sama oleh seluruh siswa. Makanya semakin besar core dari CPU dan semakin besar jumlah RAM, itu akan semakin lebih baik. Nah, RAM kita gunakan karena tadi itu ada berapa? 16 GB. Itu maka akan saya gunakan sekitar 10 GB. Jadi kalau kita hitung, maka yang kita tulis nanti di situ yaitu 1 GB dikali 6. Berarti
maaf, kali 10 ya. 1 giga dikali 10. Berarti yang akan saya gunakan adalah 10.240. Berarti nanti saya tulis di sini 10.240. Nah, ini adalah jumlah RAM yang saya pakai. Untuk yang lainnya silakan teman-teman diabaikan. Kalau sudah, kita klik finish. Nah, biarkan proses importnya selesai. Jadi ini masih proses ya. Proses importnya biar selesai terlebih dahulu. Nah, setelah berhasil akan tampil seperti ini. Kemudian bagaimana kita memulai untuk menggunakan CVHD-nya? Ini sudah selesai semua. Setelah itu kita cek di bagian network. Ini ya, network kita klik. Nah, pastikan kita ganti menjadi bridge adapter untuk adapter 1. Ininya di enable, pakainya bridge adapter. Ingat, pakainya bridge adapter. Kemudian name-nya adalah LAN card yang digunakan ke jalur klien, ke jalur siswa ya. LAN card yang digunakan ke jalur siswa atau kabel yang mengarah ke siswa, LAN cardnya yang mana, seperti itu. Kalau sudah, klik OK. Kalau sudah sesuai berarti klik OK. Karena saya punya satu LAN card aja, karena internetnya saya pakai WiFi, jadi cukup satu LAN card ini yang ke siswa. Kemudian saya klik OK. Kalau sudah, kita jalankan, kita start. Kita tunggu beberapa saat ya. Ini masih power ya, power VM up masih menyalakan. Kalau ini mengganggu disilang saja, tidak apa-apa. Ini kalau ini menghalangi, ditunggu dulu sampai prosesnya bangkit. Nah, teman-teman, ini sudah bangkit si server virtual mesinnya. Yang perlu diperhatikan adalah di IP. Jadi IP virtual mesin ini defaultnya adalah 192.168.0.200. Teman-teman perhatikan di bagian IP ETH0. Nah, nanti IP-nya teman-teman sesuaikan dengan IP yang ada di server teman-teman, IP lokalnya. Bagaimana cara menyesuaikannya? Teman-teman masuk ke info default VHD, itu kan ada A1, A2, A3 sampai D2. Nah, teman-teman itu silahkan pilih A1 untuk setting IP. Caranya pakai keyboard, digeser ke bawah, keyboard anak panah ke bawah ke atas ya. A1 setting IP address, kemudian kalau sudah tekan enter. Nah, di sini IP teman itu DHCP atau static. Ya, kalau DHCP atau dynamic itu berarti IP yang diperoleh secara otomatis biasanya dari provider. Jadi teman-teman yang tidak melakukan setting di konfigurasi IP 192 tidak, tapi sudah dapat otomatis. Kalau IP-nya static yang teman-teman nyeting sendiri, berarti teman-teman pergi ke static. Nah, kemudian teman-teman di sini setting ini. Nah, ini. Teman ini ganti. Misalkan di sini teman-teman tidak pakai 0 tapi pakainya 1, berarti ya ganti 1 seperti itu. Nah, ini 192.168.1. Tergantung IP di IP komputer teman-teman itu berapa, seperti itu ya. Misalkan 100 ya 100. Kemudian di spasi baru diikuti dengan netmasknya 255.255.255.0. Net subnet masknya itu kan sama. Tapi kalau IP teman-teman segmennya 0 ya, segmennya 0 dan tidak mau merubah, tetap seperti punya IP si VM, berarti nanti IP komputer teman-teman diganti jadi 0.200 seperti si VM seperti itu. Kalau sudah, teman-teman klik OK. Nah, kemudian masukkan IP address gateway. Otomatis gateway-nya kalau 0.200 ya, kalau segmennya 0 berarti 0. Kalau segmennya tadi 1 berarti 1.1. Oke lagi, selesai. Nah, berarti nanti teman-teman harus mengakses atau siswa mengakses si VHD itu mengakses IP si VM ini. Kalau di sini tadi saya kan setting 192.168.1.100. Nah, karena komputer saya itu menggunakan DHCP, maka saya
setting IP address-nya harus dynamic seperti ini, harus di ACP. Nanti si VM akan mengolah sendiri. Tapi kalau yang tadi teman-teman pakainya manual, ya, pakai static bukan di ACP, berarti teman-teman harus menyetingnya secara manual seperti ini. Ini saya dapat IP-nya, jadi IP komputer saya itu 196, maka di sini jadi 196. Nah, setelah itu apa yang harus dilakukan? Setelah itu teman-teman tinggal buka browser, kemudian akses IP-nya 192.168.1.196, tekan enter. Nah, langsung masuk ke dalam aplikasi CPT-nya. Itu caranya. Kemudian bagaimana setelah bisa diakses? Setelah bisa diakses, teman-teman selanjutnya berarti cara mematikannya. Cara mematikannya teman-teman masih di sini. Jadi ini jangan ditutup ya, teman-teman ya. Ini VM-nya jangan ditutup. Teman-teman operator silahkan ke bagian D2 shutdown untuk mematikan servernya. Jadi jangan ditinggal saja, tapi servernya dimatikan, kemudian shutdown. Kalau sudah, tekan OK. Yakin ingin shutdown? Yes. Tunggu proses shutdown selesai, nanti menutup sendiri layar VirtualBox-nya. Nah, sampai di sini ini jadi start lagi, berarti sudah tertutup. Nah, seperti itulah teman-teman operator untuk cara setting yang VHD, ya. Tinggal nanti teman-teman operator semua lebih nyaman, lebih mudah dan lebih gampang yang mana, apakah pakai versi VHD atau versi untuk yang SAM localhost. Nah, namun yang perlu diingat dan perlu dicatat, mau pakai versi apapun silahkan teman-teman lakukan yang namanya simulasi. Tapi simulasi dengan siswanya jangan dilakukan mepet. Misalkan pelaksanaan ujian hari Senin, besok hari Sabtu atau Jumat sudah simulasi. Lakukan simulasi paling tidak 1 bulan sebelum ujian dimulai dengan soal seadanya. Tujuannya untuk apa simulasi 1 itu? Simulasi 1 tujuannya untuk mengakses atau mengecek kondisi jaringan dan server teman-teman, terutama yang local host. Seperti itu ya. Untuk yang menggunakan hosting Ma'arif, nanti untuk jadwal simulasinya akan saya buat serempak semuanya bareng-bareng. Wajib ikut semua. Seperti itu. Terima kasih, sekian dari saya. Semoga bisa dipahami. Silahkan kalau jika belum paham, videonya ditonton berulang kali. Kalau memang mentok tetap tidak paham, nanti bisa ditanyakan di grup. Dan jangan lupa server atau apapun yang mau dibantu itu sudah diinstal remote desktop. Boleh pakai AnyDesk ataupun yang lain, tapi saya sarankan pakai AnyDesk yang lebih mudah. Terima kasih, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.